Show, obrolan kehidupan, hidup saudara dan saya, biar oke di hadapannya. Kebenaran firman Tuhan dan tentang kehidupan, semuanya ada di Oke Talk Show. Selamat datang di Oke Talk Show, obrolan kehidupan yang didasari kebenaran firman Tuhan. Di episode kali ini kita akan sama-sama membahas berkat dari kepahlawanan. Kira-kira seperti apa sih pembahasan kita pada episode kali ini? Telah hadir bersama-sama dengan saya, narasumber yaitu Pendeta Randy Chuang. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam Ibu Viana. Dan juga sudah hadir Jeffrey dan Josh. Selamat malam. Hai hai. Yang akan sama-sama membahas seputar topik ini. Dan tanpa kita berlama-lama lagi, kita akan memulai. Dan terlebih dahulu kita akan berdoa. Minta kesediaan Pak Jeffrey untuk memimpin di dalam doa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur malam hari ini kami akan diperlengkapi lagi ya Tuhan melalui hamba-Mu Pendeta Randy Chuang untuk kami menggali kebenaran-kebenaran dari firman Tuhan. Biarlah melalui talk show malam hari ini kami dimampukan, dicerahkan lagi pikiran kami sehingga apa yang kami dapati melalui kebenaran firman Tuhan dapat kami bawa di dalam kehidupan kami secara praktis Tuhan. Tuhan yang berkati obrolan kami malam hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Jeffrey. Dan tanpa berlama-lama lagi, Pendeta Randy mungkin bisa membagikan kepada setiap kita sebetulnya apa sih yang akan kita bahas nih berkat dari tokoh kepahlawanan. Silakan Pak Randy. Ya, kita akan bahas satu tema yang sangat menarik. Kalau yang lalu bicara tentang kesetaraan gender wanita, ya. Para co-host kita para wanita sekarang anak-anak muda begitu ya. Walaupun memang sebelah saya sudah lumayan juga gitu mudanya begitu ya. Tapi bersyukur ada Josh di tengah-tengah kita. Kita bicara mengenai berkat kepahlawanan dan berkaitan mengenai tokoh, bicara mengenai Simpson dan Marvel ya. Nah, kalau kita bicara tentang kisah kepahlawanan itu memang sesuatu hal yang sangat menarik ya untuk kita ikuti ya. Misalnya kita bicara nih zaman sekarang itu karya dari Marvel Cinematic Universe ya, MCU itu yang mendapatkan respon yang luar biasa tentunya ya dari para kalangan. Ternyata bukan cuma anak muda, tapi dari anak-anak, orang muda, sampai orang dewasa seperti begitu ya. Sebut saja misalnya film-film seperti Captain America, Iron Man, ya, Spider-Man, ya, Thor, Black Panther, Black Widow, dan lain sebagainya. Ya, kita bisa lihat mendapatkan mungkin banyak sekali penontonnya dan mereka sangat suka kan hal ini. Nah, bahkan orang menanti-nantikan karya-karya dari sebenarnya Marvel ini. Ya, nah kalau kita melihat kesuksesan yang sebenarnya kalau kita pelajari dari semua film-film yang dibuat itu ternyata bukan saja bicara tentang gendernya, ya, genre yang luar biasa, ya, itu bicara tentang ada sebuah pergumulan, ada alur ceritanya, tetapi yang sangat menarik ini mereka ada keterkaitan gitu antara filmnya yang satu dengan film yang lain, ya, karakternya, alur ceritanya. Misalnya kalau kita melihat film The Avenger tahun misalnya 2012 saya baca gitu ya, itu sebenarnya munculnya sudah dinubuatkan gitu ya sejak film pertama Iron Man itu 2008 ya. Dan misalnya kalau kita bicara musuh para Avenger itu misalnya Thanos itu sudah dimunculkan dari The Avenger and Guardian of the Galaxy misalnya 2014 ya. Tetapi bahwa tokoh antagonis ini utama itu baru berperan misalnya pada saat misalnya bicara tentang film The Avenger Infinity War 2018. Jadi ternyata sebenarnya mereka udah titip ini nanti ke depan begini, ini ke depan begini, ada toko-toko. Jadi ini sangat menarik kalau kita perhatikan. Nah, kalau kita melihat sebenarnya saya tidak akan berbicara panjang lebar ya tentang tokoh-tokoh ini ya yang sangat menarik perhatian dari berbagai macam kalangan dari usia masyarakat yang menonton film ini. Nah, kita kan bicara mengenai tokoh kepahlawanan.
Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab sebenarnya ada banyak narasi yang mengkisahkan tentang kepahlawanan tokoh-tokoh Alkitab. Nah, cuman kalau kita melihat sebenarnya hampir sama dengan MCU ini, Marvel Cinema Universe ini. Karena kalau kita melihat dalam Alkitab itu berbicara dengan tokoh-tokoh itu sebenarnya Tuhan memberikan sebuah gambaran kisah tokoh ini yang sebenarnya berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Sebenarnya ini berbicara tentang kisah itu tidak berhenti sebenarnya pada tokohnya, ya, tetapi terus berlanjut kepada satu figur nantinya. Itu bicara tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita melihat bahwa sebenarnya ini lebih menarik itu dari sebenarnya cerita-cerita yang ada. Cuman memang kalau kita melihat kisah-kisah yang di Marvel ini mungkin dengan gambaran yang cukup menarik, lalu kemudian orang mungkin tertarik untuk melihat seperti begitu. Nah, kalau kita melihat misalnya kisah tentang Simpson, kita berbicara tokoh pahlawan tentunya ya, di dalam Alkitab berbicara tentang seorang yang dipakai menjadi hakim bagi bangsa Israel pada saat itu. Nah, itu sangat menarik kalau kita memperhatikan siapa itu Simpson, ya, seorang yang nasir, ya, seorang yang kemudian diberikan kekuatan yang luar biasa oleh Allah, gitu ya. Tetapi di situ juga bicara bahwa dia bukan orang yang sempurna, ya. Nah, di sini kita melihat bahwa ketika kita bicara mengenai tokoh kepahlawanan, ya, bahkan Alkitab pun di dalam Perjanjian Baru Ibrani memberikan banyak sekali tokoh-tokoh hero, tokoh-tokoh iman seperti begitu. Ya, mereka bukan orang sempurna, tetapi di sini kita melihat bahwa kehidupan mereka yang menceritakan tentang Tuhan yang luar biasa. Nah, jadi kalau kita melihat bahwa kembali berbicara mengenai Simpson ini, ya, bagaimana dia dan menjalani kehidupannya, ya, yang punya kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada dia, tetapi juga di situ dia punya kelemahan. Akhirnya kita tidak lagi memang harus meletakkan iman kita pada pahlawannya, tokoh kepahlawan ini, tetapi pada Yesus Kristus, yang itu yang sangat penting sekali. Jadi saya berharap ketika kita diskusikan tentang tokoh kepahlawanan ini, dalam Alkitab juga menyajikan tidak seperti yang di film-film yang kita lihat tokoh Marvel yang disajikan seperti begitu, dan juga tidak berhenti pada hebatnya tokoh itu, tapi di situ kita melihat ada satu pribadi yang luar biasa, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang mengasihi kita. Jadi para tokoh-tokoh dalam Alkitab sebenarnya juga berkaitan, sinambungan satu dengan yang lain, yang juga menghadapi pergumulan, yang punya kelemahan, tapi anugerah Tuhan itu luar biasa, sehingga kita tidak lagi menaruh iman kita pada pahlawan itu sendiri, gitu. Jadi mungkin ini yang sebagai pengantar yang kita akan diskusikan. Topik kita pada malam hari ini berkaitan tentang berkat kepahlawanan, begitu. Mungkin kita akan diskusikan beberapa hal, mungkin ada pertanyaan dan juga mungkin masukan yang sangat memperkaya diskusi kita pada malam hari ini, begitu. Baik, terima kasih Pak Randy. Silakan, apakah dari Pak Jeffrey dan juga Josh mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya, I think it is quite interesting, kayak cukup menarik untuk ngelihat paralel tadi mungkin ya, ngelihat kalau ternyata Marvel Cinematic Universe kan satu cerita keseluruhan gitu, 20 film hingga sekarang mungkin ada banyak lagi. Dan kalau di Bible tuh istilahnya chapter-chapternya tuh kayak ada tokohnya masing-masing. Iya, iya. Tapi satu hal yang mungkin aku pribadi gitu ya, gak ngelihat koneksinya gitu. Dan kenapa sih sebetulnya kisah di Alkitab ternyata tuh juga sesuatu yang terhubung, sesuatu yang berkesinambungan, yang punya satu pesan khusus gitu. Karena kalau kita lihat Marvel Cinematic Universe kayaknya lawan alien gitu ya. Tapi kayaknya kalau di Alkitab kan ngomongin moral, ngomongin orang-orang pandangannya di luar sana mungkin ngomongin ngelawan dosa gitu. Apa sih yang bisa, mungkin apa yang sama gitu? Kayaknya beda banget masalahnya, kayak di ujung yang beda gitu. Ya, mungkin pertama mungkin kan bicara tentang dunia ya. Pada waktu itu kita yang membaca Alkitab seakan-akan kok kita pikir ini dunia yang berbeda seperti begitu kan ya. Kok kita tidak menyambung seperti itu. Tetapi kalau kita melihat pada waktu lihat konteksnya dan bagaimana juga kita melihat disajikan, dikhotbahkan atau disampaikan dengan baik, saya berpikir semakin kita
mengerti, semakin kita akan cinta dengan Alkitab. Ternyata bahwa ini ada satu benang merah yang sebenarnya selama ini kita berpikir seperti Jos katakan, ini mungkin terpisah seakan-akan, ya. Tetapi ini adalah satu benang merah yang terus kalau kita melihat, kita percaya yang namanya sebuah progressive redemption yang sebenarnya mengacu kepada satu tokoh, satu pribadi, Yesus Kristus. Semakin jelas kalau kita melihat, bahkan misalnya kita sampai kitab Maliaki pun Perjanjian Lama kita melihat itu bicara satu tokoh, itu bicara tentang Mesias yang akan datang. Terus bicara kitab Wahyu pun bicara, oh ya itu ada gambar peperangan dan sebagainya, bicara tentang sebuah kemenangan ya dari anak domba Allah, bicara tentang Kristus. Nah, kalau kita bisa melihat itu semua, saya berpikir itu akan satu menemukan iman kita dan membuat kita juga semakin tertarik untuk membacanya gitu, bukan hanya berbicara tentang wah hebatnya tokoh ini ya, perkasa ya, dan saya ingin seperti itu, bukan, tapi berhentinya kita ingin seperti Kristusnya. Di situ yang saya menarik. Sebenarnya tadi menyambung dari yang ditanyakan oleh Jos. Sebenarnya koneksinya cukup dekat sebenarnya kalau kita perhatikan antara apa yang disajikan di Marvel, lalu kemudian tadi Pendeta Randy juga sebutkan tentang tokoh-tokoh kepahlawanan yang mungkin nanti kita akan spesifik ke Simpson ya. Tapi kalau ditanyakan mereka nih ngapain sih gitu ya? Dua hal yang memang bisa menjadi sebuah hal yang kita lihat berimbangan adalah pergumulan atau perlawanan yang mereka lakukan itu kan melawan dua hal, dark and evil, kan? Kegelapan dan kejahatan, benar nggak ya? Jadi itu yang kita lihat di Marvel, itu juga yang sebenarnya kita lihat di dalam tokoh-tokoh kepahlawanan, tokoh-tokoh iman, dan mungkin dark dan evil tadi, kegelapan dan kejahatan itu mungkin juga bukan berbicara tentang apa yang mereka lawan di luar diri mereka. Tapi di dalam diri mereka. Dan itu sekali. Yang sebenarnya kita juga lihat melalui tokoh Simpson juga ya. Betul. Jadi bagaimana juga kalau kita lihat, ya bisa tokoh Simpson juga bicara, dia juga harus melawan dirinya sendiri, seperti begitu kan ya. Seperti dikatakan dia Nazir. Nazir itu kan bicara yang dikhususkan kan ya, set apart, yang dikuduskan seperti itu. Ya, bukan cuma rambut ya, yang tidak boleh ya kena pisau cukur, tapi tidak boleh menyentuh ayat. Tetapi kan dilakukan itu kan, madu dari bangkai itu, lalu kemudian dia ambil, dia makan dan sebagainya ya. Tidak boleh kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa gitu ya. Jadi di situ juga menunjukkan ada sebuah struggle gitu ya. Cuma kan Alkitab itu bukan seperti ya sebuah sinema yang kemudian dibuat sesuatu yang menarik ya, lalu kemudian ada banyak sekali bumbu dan lain sebagainya, lalu kemudian buat kita wow ini menarik, dan juga sesuatu yang ya, kita bisa imajinasikan dan kita lihat bentuk gambaran seperti begitu ya. Nah, tetapi saya percaya bahwa lebihannya adalah bicara bukan saja sekedar wah itu senang, tapi di sini kita melihat bagaimana peranan Roh Kudus menolong kita kan di dalam memahami dan memberikan sebuah pencerahan, dan akhirnya kita bisa mengerti, tidak berhenti pada tokoh itu sendiri gitu. Jadi ada juga pergumulan-pergumulan seperti begitu yang terjadi. Jadi makanya saya bilang itu continue gitu, bicara tentang setelah ini juga ada tokoh lain, ada tokoh yang lain yang semakin mengerucut pada satu pribadi yang bicara tentang Kristus itu sendiri. Cuma saya tidak tahu kalau seperti Marvel, kan tadi Jos bilang ada berapa puluh ya, nanti akan ke berapa dan bagaimana akhirnya. Tetapi orang kan senang pada sesaat saja. Tapi Alkitab tuh bicara dari ini begini sampai kemudian sampai akhirnya itu bicara tentang Kristus. Satu cerita yang sama. Bicara satu cerita yang sama. Nah, tokoh-tokoh ini ada sebuah tipe-tipe yang sebenarnya menggambarkan tentang Kristus kalau kita melihat itu, dan itu sangat menarik sekali. Dan itu yang jadi sebenarnya kalau kita mau compare Marvel dan tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang kemudian puncaknya pada Kristus, sebenarnya kita punya sebuah story yang lebih hebat di dalam Alkitab ya. Betul sekali. Sebab si Marvel ini kayaknya bergumul terus
dengan kejahatan yang kegelapan nggak menang-menang. Selalu ada kan. Tapi kita punya sebuah cerita di dalam Alkitab yang mencapai klimaks puncaknya di mana Yesus kemudian menang atas kegelapan dan kejahatan itu ya. Dan semua itu kan takluk ya. Yang kita Wahyu itu luar biasa kalau kita melihat. Jadi kalau kita melihat tidak hanya berarti di dalam tokoh, di dalam perjanjian lama, itu misalnya hari ini kita bicara misalnya Simson, walaupun kita belum mengupas lebih dalam tentang Simson ini ya. Nah, tetapi kalau kita melihat ini adalah gambaran bahwa ya tadi seperti katakan Bung Jeffrey itu mengalami sebuah kemenangan pada akhirnya kalau kita lihat. Makanya selalu tidak berhenti pada tokoh Alkitab itu sendiri kalau kita melihat. Jadi bukan saja ketika kita membaca tentang kepahlawanan satu tokoh berhenti pada moralnya yang kita dapatkan, bukan. Tapi di situ kita bicara di situ Kristusnya gitu ya, yang menolong Tuhannya ya, yang luar biasa. Nah, saya rindu kalau bicara tentang itu sebenarnya banyak anak-anak muda bisa tuh nanti bisa membuat lebih lagi dari Marvel cerita. Mungkin Josh dengan teman-temannya bisa seperti itu. Balik lagi a part of a bigger universe. Sama kayak mungkin Simpson yang bagian dari cerita yang lebih besar gitu. Tapi aku penasaran tadi sih, kalau di MCU gitu ya, kita tahu seorang jadi superhero atau seorang Avenger gitu. Kita tahu berarti punya kekuatan khusus, punya backstory atau upbringing yang kayaknya unik gitu. Contohnya kayak Iron Man yang kalah karena inovasinya sendiri, tiba-tiba jadi seorang pahlawan, atau Black Widow yang masuk ke satu organisasi spy gitu, terus tiba-tiba dia jadi pahlawan, atau Thor yang mungkin dewa tapi harus belajar jadi seorang yang manusia gitu ya, dan tanda kutip. Pahlawan di dalam Alkitab tuh apa sih definisinya gitu? Dan kayaknya tadi juga disebut nazir gitu yang disiapkan. Emang apakah berarti udah disiapkan gitu ceritanya dari awal? Oh, ini tokohnya emang mau dibuat jadi pahlawan gitu. Kalau kita melihat sangat menarik di dalam Alkitab itu kan nggak ada orang yang luar biasa ya. Alkitab kan berkata bahwa tidak ada orang yang berhikmat yang luar biasa ya. Malah apa yang bodoh Tuhan bagi dunia itu pilih untuk memalukan orang-orang yang berhikmat menurut ukuran dunia ini. Artinya bahwa kalau bicara ini tokoh kepahlawanan, bicara dari aspek dari Marvel ini, orang punya kelebihan ya yang luar biasa menjadi pahlawan. Kalau kita melihat di dalam Alkitab sebenarnya Tuhan yang berbelas kasihan untuk memakai kita gitu. Kalau kita melihat Simpson, siapa sih Simpson gitu loh. Simpson juga hidupnya kita bisa melihat gitu. Tetapi kemudian Tuhan mengasihi bukan mengasihani ya. Tuhan mengasihi bangsa Israel itu dalam pergumulan 40 tahun mereka dijajah oleh bangsa Filistin, dan Tuhan tahu bahwa mereka adalah umat Tuhan gitu. Tuhan mengasihi mereka, Tuhan yang memanggil mereka keluar dari perbudakan gitu. Itu sebabnya Tuhan memakai kan sepasang suami istri yang Manoah itu yang tidak punya sudah lama menikah, belum punya anak, lalu Tuhan bilang oke, nah Tuhan akan kabulkan dan anak ini akan menjadi pahlawan yang Tuhan akan pakai gitu. Tentu Tuhan berikan sebuah syarat atau bicara bahwa ya ini nazir, artinya memang dikhususkan buat Tuhan. Nah, bicarakan sesuatu yang dikhususkan buat Tuhan itu kan berbicara sebuah kerinduan atau sebuah keseriusan dia gitu kan ya, untuk tidak melanggar perintah Tuhan gitu. Nah, itu yang terjadi kalau kita melihat kan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran ini dilakukan oleh namanya Simpson itu sendiri kan. Tapi Tuhan terus beranugerah sampai at the end dia tahu bahwa sebenarnya akhirnya dia membutuhkan Tuhan, dia mengandalkan Tuhan di tengah segala kelemahannya. Tapi disitulah kita melihat bahwa tokoh itu tidak luar biasa, tokoh itu hanya karena anugerah Tuhan, dan Tuhan pakai tokoh ini ya untuk menggambarkan sebuah kisah bagaimana Tuhan memelihara umatnya melalui manusia, pahlawan-pahlawan yang kita lihat seperti ini yang mempunyai kelemahan, tetapi akhirnya at the end kita mengacu pada pribadi Sang Kristus itu sendiri sih. Jadi di balik pahlawan itu ada Tuhan. Ya, itu memilih memakai mereka. Itu beda kalau kita melihat film-film itu kan kita melihat pada pribadinya, kekuatan berdasarkan pusatnya ada pada manusianya itu sendiri ya, antroposentrisnya ya, power dan sebagainya, kehebatannya.
Tapi kalau kita lihat dalam tokoh Alkitab, sekali lagi gambaran, mereka bahkan sehebat Daud itu sekalipun, Alkitab memaparkan dia punya dosa, dia punya kelemahan gitu. Anugerah Tuhan yang jauh lebih besar gitu. Itu menarik sih, Pendeta Randy. Di balik semua tokoh pahlawan di dalam Alkitab lah, itu kan katanya ada Tuhan, dan klimaksnya itu ya di Tuhan sendiri gitu, yang ya pahlawan yang berkuasa gitu ya, dia bahkan Mesias penyelamat. Nah, yang membuat saya tertarik gitu ya, jadi kepikiran, terus kenapa setelah ini tuh nggak ada lagi gitu tokoh Alkitab? Bukankah akan menjadi sesuatu yang menarik, dan bukankah itu juga cara untuk ya bisa memuliakan Tuhan? Kan katanya ada Tuhan di balik semua tokoh-tokoh pahlawan. Kenapa zaman sekarang nggak ada Simpson yang kayak dulu gitu? Kira-kira kenapa, Pak? Kalau kita lihat kan misalnya mungkin pahlawan itu kan gambaran kita kan superhero itu sesuatu yang luar biasa ya. Tetapi kalau kita muncul dalam hidup kita kan banyak sekali hero-hero. Ya misalnya di dalam Ibrani katakan kita punya banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita seperti begitu. Jadi ini berbicara dalam hidup saya, dalam hidup Josh, mungkin dalam kehidupan Pak Jeffrey, kehidupan Bu Viana, ada, nggak usah bicara jauh-jauh begitu ya, tetapi ada orang-orang yang hidupnya luar biasa, yang punya beriman kepada Tuhan gitu. Walaupun kita tahu bahwa dia dia bukan manusia yang sempurna, tapi bagaimana hidupnya di tengah pergumulan, kesulitan, tetapi dia berjuang. Misalnya kita menyaksikan orang tua kita yang sakit kanker, yang berjuang ya untuk sakit dialaminya, dia tidak menyalahkan Tuhan, bahkan dia bisa bersyukur, dia melewati hari-hari dengan penuh sukacita. Saya pikir ini suatu yang real ya, pahlawan iman yang kita bisa lihat gitu, yang nggak usah kita bicara ini ribuan tahun gitu, atau di universe yang berbeda kita melihat, tapi kita melihat ini sesuatu hal yang real, yang nyata gitu. Makanya kenapa penulis Ibrani mengatakan kita punya saksi bagaikan awan mengelilingi kita gitu. Nah, mari kita tidak menambah diri seakan-akan waduh kita nih yang paling dikasihani, kita yang paling self pity begitu ya. Aku ya berjuang sendiri dan sebagainya, dan nggak ada lah orang seperti saya. Seperti Elia pun berkata, Tuhan udah semua tinggal aku sendiri, sekarang aku pun mau dibunuh gitu kan. Tuhan bilang enggak, kok masih punya kan 7.000, masih punya banyak orang-orang yang setia, banyak tokoh-tokoh iman gitu yang ada di sekitar kita gitu. Ya, saya hanya terpikir aja sih kan, mungkin di daerah-daerah tertentu ada orang-orang yang jadi pengikut Kristus dan mereka menderita gitu. Kenapa nggak Tuhan kirimin kayak Simpson gitu untuk dan mereka bisa menang gitu. Apa saya kebanyakan nonton ya, jadi imajinasinya seperti itu. Mungkin nanti kita bisa undang Ibu Viana untuk jadi sutradara untuk membuat ini ya. Jadi jadi bertanya juga ini kan kalau kita mungkin pikir kayak anak-anak nih, ajak nonton misalnya, atau ajak nonton film Marvel, atau bapaknya bacain Alkitab kisah Simpson gitu, atau kisah Daud gitu, pasti lebih suka, lebih mau nonton bioskop gitu ya, nonton film Marvel begitu, udah dinanti-nantikan begitu. Nah, menurut Pak Pendeta nih, kira-kira ini saya pertanyaan yang praktis banget dan sekaligus parenting ya. Kira-kira apa ya, maksudnya apakah bisa misalnya begini, pergi nih nonton ke bioskop toko Marvel begitu ya. Nah, tapi setelah pulang diskusi sama anak, tapi kemudian hal-hal apa yang bersinggungan, mungkin itu orang tua mungkin bisa bawa ya kepada cerita-cerita Alkitab begitu ya, untuk film-film Marvel itu menjadi sebuah ilustrasi yang membawa kemudian orang tua itu bisa menceritakan tokoh kepahlawan dalam Alkitab. Bisa nggak kira-kira? Saya setuju bahwa ada ekstrim, ada orang bilang begini, udah kalau seperti itu kita jangan nonton gitu ya, itu tidak bagus dan sebagainya. Menurut saya salah ya di dalam pemahaman kita seperti begitu. Justru menurut saya bagaimana orang tua harus berperan gitu ya. Saya juga percaya bahwa Tuhan memakai banyak cara untuk menyatakan kebenarannya gitu. Jadi termasuk saya yakin bahwa walaupun mungkin si sutradara sendiri mungkin bukan orang yang percaya kepada Tuhan gitu ya, tapi kemudian sesuatu yang ada
Tuhan bisa pakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya menurut saya menjadi orang tua misalnya bisa mendampingi anak itu nonton, ya seperti dari Bung Jeffrey katakan, itu menjadi sebuah ilustrasi yang sangat menarik. Lalu kita memberikan sebuah paparan gitu, berbicara bahwa ternyata tokoh ini yang diandalkan ternyata dia juga mati, ya dia nggak bisa berbuat apa-apa. Misalnya kalau kita melihat bahwa sang tokoh kita, yaitu sang juru selamat kita, Tuhan kita Yesus Kristus, ya bukan Tuhan yang mati, tapi dia Tuhan yang hidup, yang bangkit ya dari kematian. Kita bisa memberikan penjelasan, dan itu bisa menjadi sebuah bridge, sebuah jembatan untuk kita membuat mereka juga untuk tertarik untuk mendengarkan, dan sehingga mereka bisa, oh di sini toh bedanya, oh di situ toh ternyata kebenarannya gitu. Nah ekstrim kan orang gampang judge, jangan kemudian nonton film ini nggak baik itu. Saya pikir bukan seperti begitu gitu. Kita nggak bisa nge-ban seperti itu. Ya semua sekarang dalam dunia teknologi yang hebat gitu kan. Mungkin jangan-jangan Tuhan bangkitkan anak-anak kita itu punya imajinasi yang semakin bagus, lalu kemudian mereka bisa juga untuk bisa buat film-film, siapa tahu nanti generasi ya dasarnya dari value Alkitab ya. Dari dasar-dasar Alkitab gitu. Iya, kalau ngomongin tentang Simpson gitu ya. Ini mungkin balik lagi gitu tadi Simpson ya. Aku tertarik sama setelah di ngobrol gitu ya, ngelihat baca Simpson. Jadi keinget sebetulnya di Marvel tuh kan ada Tony Stark gitu, Iron Man. Yang kayaknya mirip-mirip nih. Dan aku contohnya mungkin ya, Tony Stark itu seorang yang kaya. Tapi waktu itu dia pergi ke satu tempat, akhirnya dia diserang sama teroris gitu ya, dengan senjatanya yang dia ciptain sendiri karena dia punya perusahaan. Dan Tony Stark ini terkenal seorang yang narsisis, suka main cewek gitu, begitu dalam tanda kutip. Yang kayaknya kalau di Alkitab begitu baca Simpson, kok persis ya, kok gak ada bedanya gitu. Seseorang yang Tony Stark tuh dikaruniai mungkin orang pintar gitu ya, pintar teknologi, punya kekuatan teknologi. Simpson juga dipercaya sama Tuhan punya kekuatan yang besar gitu. Dan ujung hidupnya juga mirip. Iron Man mengorbankan dirinya untuk kemanusiaan, Simpson mengorbankan dirinya akhirnya yang di tengah-tengah arena itu untuk menunjukkan kebesaran Allah gitu. Dan itu akhirnya jadi, mungkin tadi yang Coach Jeff juga ngomong, akhirnya kita bisa bridge, jadi jembatan. Jadi jembatan ya. Betul. Nah kalau kita melihat Simpson di tengah ketidakberdayaan, untung dia masih ingat Tuhan, yang mengorbankan dirinya untuk menolong bangsa Israel, tetapi Tuhan itu dengan penuh kesadaran gitu ya, dia menyerahkan dirinya untuk mati bagi umat manusia. Kalau kita lihat itu, jadi itu luar biasa. Kita melihat ini sebuah perbandingan ya, yang kalau kita lihat tokoh-tokoh di dalam Alkitab gambarannya. Jadi saya pikir bahwa betul sekali, jadi ada banyak hal Tuhan pakai. Ya ini juga bisa menjadi cerita, lalu kemudian kita membawa pada sebuah kebenaran. Ya ini ada sebuah ilustrasi ini yang kita akan bawa kepada sebuah kebenaran yang ada di dalam Alkitab itu. Jangan-jangan cerita Iron Man inspired by Simpson. Saya juga nggak tahu, mungkin nanti ketemu dengan sutradaranya dan coba ditanya apakah memang. Bisa kita undang ke Oke Talks ya. Pasti. Tapi satu lagi menarik, mungkin berarti kalau value itu dari dulu udah ada. Maksudnya mungkin mirip kali ya, value-nya sama. Tadi balik lagi, is it okay? Apakah okay sebetulnya kalau kita ngikutin juga? Maksudnya film-film sekarang, tren-tren sekarang mungkin nggak tertutup sama Marvel kali ya. Iya, saya nggak tahu, ada pasti banyak muncul film-film yang ini. Tetapi kan kalau kita melihat Tuhan itu memberikan sebuah prinsip kebenaran ya, yang artinya dari dulu sekarang, dan itu berlaku tentunya. Bukan kebenaran itu pada saat itu, tetapi kebenaran yang terus-menerus. Dan saya percaya bahwa dengan pertolongan Tuhan, kebenaran itu akan terus berbicara, dia akan berhenti gitu. Nah kalau saya nggak tahu dengan tokoh-tokoh yang ditonton, saya nggak tahu apakah seberapa lama gitu. Ya mungkin ada sebuah batas waktunya. Tapi Alkitab kita melihat sekian ribu tahun kisah ini yang tetap begitu real, nyata gitu.
Nah itu yang luar biasa. Jadi bicara ini kebenaran Tuhan, berbicara bagaimana Allah Roh Kudus menyertai dan menolong sehingga membawa kita pada sosok pribadi Yesus Kristus. Universe-nya masih terus berjalan. Iya. Iya. Oke, sangat seru ya obrolan kita malam hari ini. Dan terima kasih Pendeta Randy, juga Pak Jeffrey dan Josh yang sudah hadir malam hari ini. Kita sudah membahas panjang lebar dan saya percaya bahwa saudara-saudara yang menyaksikan tayangan ini juga semakin dibekali secara pengetahuan, semakin diberkati, semakin mengerti bagaimana kita menyikapi apa yang terjadi, apa juga yang kita tonton ya. Dan malam hari ini sebelum kita menutup episode kali ini, saya mengajak kita untuk sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan dan penyertaan-Mu di dalam obrolan kami pada saat ini. Kami percaya bahwa Engkaulah yang sudah menyertai kami dan juga setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Dan biarlah ya Tuhan kami semakin mengerti akan kebenaran firman-Mu, semakin kami juga boleh menjalankan hidup kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Apapun value-value yang ada, yang kami simak di dalam tontonan kami, yang kami baca di dalam bacaan kami, biarlah semuanya itu Tuhan dapat kami saring dengan kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Sekian untuk episode pada saat ini, dan jangan lupa saksikan juga episode-episode berikutnya dari tayangan Oke Talk Show. Oke Talk Show, obrolan kehidupan, hidup saudara dan saya, biar oke di hadapannya. Kebenaran firman Tuhan dan tentang kehidupan, semuanya ada di Oke Talk Show.